Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali untuk kesekian kalinya saya bisa berada di Masjid Raya Bintaro Jaya. Masya Allah, kerjasamanya makin mesra kayaknya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Saya dan teman-teman dari Garda Mualaf Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus MRBJ, DKM ya, dan jajarannya atas kerjasama yang dilakukan bersama dengan Garda Mualaf Indonesia. Alhamdulillah, saya tiap hari pusing ditanyain tema. Sampai kemarin saya juga dikejar-kejar sama Melisa. Kok temanya apa? Gitu. Akhirnya ya sudahlah, kasih tema aja, judul buku yang insya Allah akan saya terbitkan bulan ini, insya Allah ya. Mohon doanya. Judul bukunya siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di dalam Bible. Waktu saya nyusun buku yang kedua ini, ketika sudah selesai, saya suruh Melisa cari penerbit ya. Dapat 10 penerbit, gak ada yang mau terbitin. Termasuk penerbitnya Ustadz Muhammad Nuruddin padahal. Ya, kira ya, saya juga gak mau. Akhirnya alhamdulillah qadarullah, waktu saya minta beberapa narasumber untuk memberikan kata pengantar dalam buku saya, qadarullah ada seorang profesor, guru besar di Universitas Indonesia. Beliau juga sedang menulis buku. Beliau salah satu pimpinan di Al-Irsyad, Masya Allah ya, Profesor Misri. Beliau menulis buku, tiba-tiba ngirim draftnya ke saya, minta tolong saya menulis kata pengantar ya. Saya tanya, Prof, gak salah orang nih minta saya kasih kata pengantar. Yang nulis buku profesor, yang suruh nulis kata pengantar saya gitu. Enggak, Ko Doni, tolong kasih aja lah, saya pengen tahu perspektifnya Ko Doni lah tentang Al-Irsyad katanya. Ya udah. Tapi gantian ya Prof ya, saya lagi nulis buku nih Prof. Profesor tolong bikin kata pengantar juga buat saya gitu saya bilang. Alhamdulillah, jadi kita tukeran kata pengantar. Kemudian dari narasumber yang kedua yaitu Ustazah Irena Handono. Kemudian yang ketiga Ustadz Ahmad Kainama. Nah, Masya Allah ya, kalau Ustadz Kainama ini wajib baru saya mintain kata pengantar buat buku saya nih. Nah, ketika Ustadz Kainama memberikan kata pengantar, qadarullah beliau bisa memberikan kontak penerbit yang di Surakarta. Dari Aqwam ya. Nah, alhamdulillah baru mereka setelah membaca berulang-ulang buku saya baru menyatakan berani untuk menerbitkan gitu. Sekarang sedang dalam proses cetak. Mohon doanya mudah-mudahan lancar. Insya Allah nanti akan saya terbitkan insya Allah akhir bulan ini ya, di acara yang akan diadakan juga di MRBJ, di sebuah acara yaitu Fitrah Fest yang akan kita adakan kedua kalinya setelah yang pertama kali dulu kita adakan tahun 2024 di Bandung ya. Yang kedua kita adakan di MRBJ. Mudah-mudahan acara kita semuanya dimudahkan Allah SWT. Baik, sebelum saya membahas tentang judul ini, saya ingin menyamakan persepsi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Banyak pertanyaan, banyak kritik, banyak lontaran ke saya. Kamu sudah masuk Islam, ngapain ngomong agama kamu yang lama gitu. Ini sering banget saya terima ya. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang juga ada yang sampai ngomong, kemarin ada yang ngirim saya sebuah video pendek. Seorang perempuan dari kalangan Kristen bikin video pendek di medsos dia. Saya paling enak melihat orang Cindo udah masuk agama lamanya gitu. Gimana rasanya? Kita mungkin seperti orang kepo ya ngomongin orang agama orang ya. Tapi sebenarnya
ada beberapa poin yang harus kita sadari bahwa kenapa kita memang harus ada yang menguasai kitab mereka, supaya kita tahu isi kitab mereka, supaya kita tahu akidah mereka, supaya kita tidak mudah dimurtadkan gitu. Ya, karena agama mereka walaupun ngakunya agama kasih, tapi tetap ngajak-ngajak gitu. Tetap ngajak-ngajak supaya orang di luar agama mereka ikut agama mereka. Mau mereka mau mereka membantah atau bilang tidak atau itu sampai sekarang pun masih ada. Kenapa? Karena memang di dalam kitab mereka ada perintahnya gitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mau denominasi apapun pasti mereka melakukan. Ada yang terang-terangan, ada yang dengan modus tertentu gitu. Jadi biar bagaimanapun kita memang tetap harus paling tidak tahu agama sebelah ini, agama Kristen ini ya. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Dari 3 anak saya baru 1 yang masuk Islam, yang 2 juga belum. Kenapa kita tetap harus tahu? Karena begini, karena ada satu sosok yang di dalam kitab suci kita dan di dalam kitab suci mereka ada satu sosok yang diceritakan berbeda. Ini sosoknya sama gitu ya. Mereka tulis Yesus Kristus, kita baca Isa putra Maryam alaihissalam. Nanti ada orang Kristen pemuka agama yang bilang Yesus Kristus yang di Bible kami tidak sama dengan Isa Al-Masih yang di Quran gitu. Ketika berdebat ngomongnya begitu. Tapi ketika mengunjungi rumah orang Islam bilangnya Yesus dan Isa itu sama gitu. Ya. Di kitabnya mereka sendiri ada yang dibikin sengaja khusus dengan nama Isa Al-Masih. Kita juga tidak bisa menampik Yesus Kristus ya. Karena di Quran terjemahan bahasa Inggris yang kita punya juga ada nama Jesus Son of Mary. Jadi kita juga tidak bisa menolak nama Jesus. Mereka juga tidak bisa menolak nama Isa Al-Masih. Jadi ini sebenarnya adalah 2 sosok yang sama, cuman diceritakan berbeda di dalam 2 kitab suci yang berbeda. Memang ada juga perbedaan-perbedaan yang besar di dalam ceritanya, tapi tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinan itu orang yang berbeda. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus Kristus ini lahir dari seorang perawan suci yang sama-sama diimani baik Kristen maupun Islam. 2 agama ini juga percaya bahwa sosok ini, Yesus dan Isa Al-Masih, diangkat ke langit atau ke surga. Perbedaan-perbedaannya mungkin di tempat lahirnya, punya ayah tiri atau tidak, disalib atau tidak gitu ya. Tapi sama-sama dipercaya, kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Artinya pekerjaannya juga kita semua sama-sama imani sama. Jadi kecil sekali kemungkinan bahwa Yesus dan Isa alaihissalam ini orang yang berbeda. Kecil sekali. Berapa orang yang lahir dari perawan suci di dunia yang pernah kita tahu selain Nabi Isa alaihissalam? Mungkin hampir tidak ada ya Pak ya? Mungkin tapi tidak ada gitu ya. Jadi buat kami yang sudah mempelajari Quran dan kitab mereka, ya kami juga tahunya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus Kristus itu adalah sosok yang sama, tetapi diceritakan berbeda di dalam 2 kitab suci yang berbeda. Itu saja. Masing-masing punya hak untuk mengimani, masing-masing punya hak untuk meyakini bahwa orang ini begini-begini dan sebagainya. Bahkan kalangan saudara kita yang Kristen mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini sampai mempunyai sifat ilahi ya. Jadi artinya mereka juga menjadikan Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dalam konsep ketuhanan mereka, yaitu Trinitas. Waduh, Masya Allah Pak. Apa ini Pak? Oh ya Masya Allah. Jazakallah Pak. Nah, jadi karena satu sosok yang sama inilah kita memang paling tidak harus paham bagaimana akidah mereka, supaya kalau rumah kita diketok
oleh orang yang katanya ingin memberikan kabar baik, terus mengajak-ngajak kita atau keluarga kita masuk agama mereka, paling tidak kita sudah tahu dulu apa yang mereka mau bicarakan ya. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, judulnya kok kayaknya serem ya. Siapa yang sebenarnya ingin Yesus mati di dalam Bible gitu ya. Serem nggak kira-kira Pak? Serem ya. Padahal itu adalah sebuah kritik Pak ya. Itu adalah sebuah kritik tentang konsep keselamatan di dalam agama mereka. Kenapa? Kalau konsep ketuhanan, ya bukan saya tidak mau membahas, tetapi konsep ketuhanan itu pada ujung-ujungnya, loh kok tambah lagi? Oh, Masya Allah. Ini harus habis nggak kan? Oh ya Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus atau Isa ini Tuhan atau bukan dengan mereka, pada ujung-ujungnya ya, pada ujung-ujungnya ada lakum dinukum waliyadin. Ya, mereka mau menyembah Yesus itu hak mereka. Kita mau mengimani Isa Al-Masih sebagai nabi juga itu hak kita ya. Masing-masing kita punya posisi masing-masing yang harus saling menghormati. Tapi yang akan saya bicarakan pada hari ini, yang mungkin judulnya serem itu hanyalah sebenarnya sebuah kritik tentang konsep keselamatan di dalam agama mereka ya. Saya akan menceritakan beberapa latar belakang supaya bapak-bapak ini tidak kaget duluan gitu ya. Di dalam agama Kristen, entah itu Unitarian, entah itu Trinitarian, entah itu Oneness ya. Jadi di dalam Kristen aja ada yang percaya Trinitas, ada yang tidak percaya Trinitas. Oke? Dari denominasi mereka, itu yang saya tahu rata-rata semuanya percaya bahwa keselamatan mereka itu adalah karena Yesus datang atau turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa mereka. Itu kuncinya ya. Kunci konsep keselamatan di dalam agama Kristen. Ada sebuah ayat yang sangat-sangat populer dalam kitab mereka. Ini saya perlu tunjukin nggak ayat-ayatnya? Atau nggak usah ya? Nanti kalau yang mau tahu ayat-ayatnya isi bunyinya seperti apa, jangan lupa beli bukunya. Sekalian promosi ini. Ada sebuah ayat yang sangat populer di dalam kitab mereka, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih, mereka tulisnya Allah ya. Kitab mereka yang mereka edarkan di Indonesia, itu mereka menggunakan kata Allah tapi untuk sebutan ya, bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi saya mengutip dan saya membaca sesuai dengan tulisan di kitab mereka, tulisannya ALLAH. Saya bacanya Allah karena nggak ada tasdidnya Pak ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan ayat itu, orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai anaknya yang tunggal, padahal di dalam kitab mereka banyak sebutan anak Allah yang untuk yang lain, tapi untuk khusus yang Yesus disebut anak yang tunggal. Yang di perjanjian lama ada anak yang sulung dan sebagainya. Mereka sebut anak yang tunggal itu Yesus diutus untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Padahal di ayat itu kan tidak ditulis Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya kan? Dengan ayat seperti itu, kalau kita anggap saja kalau kita baca, kita bukan orang Kristen, kita bukan orang Islam, orang di luar agama, orang gak beragama sekalipun, kalau baca begitu, bisa nggak diartikan seperti ini? Saya bukan berusaha menafsirkan, tapi hanya mengajukan opsi. Ya. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, termasuk manusia ini, sehingga diutuslah Yesus Kristus, diutus sebagai utusan, supaya barang siapa yang percaya dengan ajarannya, masuk surga. Ini dengan bahasa simpel nih. Kira-kira masuk nggak Pak? Opsi seperti itu. Harusnya masuk ya, tapi kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang Pak ya. Jadi kita serahkan kepada mereka. Oke, dengan dasar ayat itu ada lagi ayat di Perjanjian Baru juga, Ibrani pasal 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan dosa. Oh, ada ayat begitu. Ini penumpahan darah apa nih gitu. Rupanya penulis kitab Ibrani itu dia juga membaca kitabnya orang Yahudi, ya, kitab orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh itu. Di dalam kitab orang Yahudi itu memang ada ayat-ayat yang memberikan apa ya? Kalau kita sebut istilah kita tuh syariat gitu ya. Di dalam syariat mereka ada yang namanya kurban hewan. Nah, tapi kurban ini tujuannya ini saya bukan bicara kurban yang seperti Idul Adha, bukan ya, beda ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada konsep kurban untuk orang menyucikan diri atau menebus dosa, tapi untuk dosa yang tidak disengaja, Pak. Dosa yang tidak disengaja di dalam kitabnya orang Yahudi bisa dianggap diampuni dengan cara orang tersebut mengorbankan hewan. Caranya atau teknisnya macam-macam. Ada apa dibilang harus dilakukan di bait suci mereka, tulangnya tidak boleh ada yang patah, darahnya harus dipercikan di beberapa titik, ya, dan semuanya makanan apa dagingnya harus dimakan habis gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau orang itu punya duit dia bisa mengorbankan lembu atau sapi. Kalau dia duitnya pas-pasan bisa kambing atau domba. Kalau duitnya kurang dia bisa ganti dengan sepasang burung tekukur. Kalau miskin dia bisa ganti dengan 1/10 eva tepung gitu. Jadi ada opsinya. Kayak boleh pakai sapi, sedang-sedang pakai kambing atau domba. Tapi itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Nah, karena mereka membagi yang namanya dosa atau kesalahan itu, ini sengaja nih dosa besar nih. Kita juga tahu kan ya, ada dosa besar ya. Dosa yang tidak disengaja bisa dengan cara mengorbankan hewan di bait suci. Kalau dosanya besar gimana? Dosa besar tidak perlu mengorbankan hewan. Ngapain kalau begitu? Bertobat. Simpel sebenarnya. Sama dengan Islam ya. Kita mau dosa sebesar apapun, asal kita bertobat, insya Allah diampuni. Betul kan Pak? Mereka punya syariat di dalam kitab mereka, kalau dosa yang tidak disengaja harus korban hewan. Konsep ini diambil oleh penulis Kristen, ya. Jadi di benaknya penulis Kristen itu bahwa yang namanya ngampunin dosa harus ada darah. Gitu. Yang tadinya di kitabnya orang Yahudi darahnya cukup dengan darah hewan, yang di Kristen darah itu diganti dengan darah Yesus. Yang tadinya darah binatang digantikan dengan darah manusia. Serem nggak tuh? Hah? Kayak vampir ya butuh darah manusia ya. ini pengambilan konsep ya. Jadi makanya di dalam kitab Kristen, kitabnya Yahudi tetap dipakai, kitab Kristen ada supaya menunjukkan ada kesatuan gitu. Ya, seperti ada meneruskan ajaran Yahudi gitu. Tapi ada perubahan. Yang tadinya pengampunan dosa itu dengan darah hewan diganti dengan darah Yesus. Makanya Yesus di dalam sebuah kitab di Yohanes itu disebut oleh Yohanes Pembaptis, atau kita kenal dengan sebutan Nabi Yahya alaihissalam. Yesus di kitab Kristen itu disebut apa? Anak domba Allah. Ya, jadi Yesus itu seperti domba yang tidak bercacat, yang cocok dengan syarat domba di dalam perjanjian di dalam perjanjian lama atau kitab orang Yahudi, sebagai binatang yang sempurna untuk dipakai menebus dosa manusia gitu. Syarat-syaratnya diambil tapi diganti dari hewan jadi manusia, dan penulis Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini latar belakang ya, mengapa saya mengambil judul itu gitu. Supaya bapak-bapak tahu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi ada konsep pengorbanan hewan yang disebut dengan korbanot gitu ya. Korbanot itu konsep pengorbanan hewan untuk menebus dosa yang tidak disengaja. Konsep itu diambil oleh Kristen, tapi
objek korbannya diganti dari hewan menjadi Yesus. Ya, ini supaya kita paham dulu nih. Terus ditambah dengan ayat yang tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi konsepnya digabung. Tuh Yesus diutus untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Oke. Tapi selain daripada konsepnya Kristen itu, yang semuanya diambil dari kebanyakan itu dari surat-surat Paulus, ya. Jadi di kitab Kristen itu ada 27 surat. Yang di Perjanjian Baru ini ada 27 surat. Separuhnya dari kitab-kitab ini adalah tulisan Paulus. 13 dari surat-surat ini adalah surat-surat Paulus. Walaupun kata sarjana-sarjana Kristen sendiri dari 13 surat itu yang nulis, yang benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7, tapi konsep itu digabungkan bahwa konsep keselamatannya Yesus adalah sebagai pendamai antara manusia yang sudah punya sifat dosa, yang sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan atau Bapa. Yesus ini sebagai pendamai, sebagai penebus, sehingga menjadikan manusia dan Tuhannya bisa bersatu lagi. Paulus juga yang menciptakan konsep bahwa manusia itu karena sudah berdosa dari Hawa, istrinya Adam, maka dosa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Oke? Itu dari surat-surat Paulus. Tapi kalau baca 4 gospel pertama di sini artinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai bayi sampai umur 12, kemudian hilang ceritanya sampai umur 30, kemudian mulai melayani 3,5 tahun kira-kira, sampai disalib, katanya mati, bangkit dari ketiga, terus diangkat. Itu ada di 4 kitab. 4 kitab ini. Nah ya. 4 kitab ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 surat ini diceritakan Yesus ditangkapnya di Taman Getsemani, ditangkap. Yang nangkap siapa? Tentara Romawi. Yang nunjukin bahwa itu Yesus siapa? Muridnya sendiri ceritanya. Namanya Yudas Iskariot. Jadi ketika Yesus sudah ditangkap, diserahkan kepada imam-imam Yahudi, kemudian diserahkan kepada gubernur Pontius Pilatus, diadili. Pilatus tidak menemukan kesalahan, terus menawarkan siapa yang mau dibebaskan nih, karena itu menjelang hari Paskah nih. Jadi Kekaisaran Romawi punya kebiasaan setiap Paskah, ya ketika orang Yahudi merayakan Paskah, Kekaisaran Romawi punya kebiasaan menawarkan siapa penjahat yang mau dibebaskan gitu. Jadi diajukanlah Yesus orang Nazaret, Yesus Barabas. Jadi nama Yesus itu ternyata pasaran gitu. Banyak nama Yesus gitu loh. Gubernur menawarkan kepada orang Yahudi, termasuk imam-imam Yahudi, siapa yang mau dibebaskan? Ada Yesus Nazaret, ada Yesus Barabas. Imam Yahudi karena syirik kepada Yesus Yesus Nazaret, minta supaya yang penjahat Yesus Barabas dibebaskan. Yang disalib harus Yesus Nazaret. Kenapa imam Yahudi kok syirik atau marah kepada Yesus orang Nazaret? Karena Yesus orang Nazaret ini mengkritik orang-orang imam Yahudi. Kalian mengajarkan Taurat, tapi kalian tidak melakukan ajaran Taurat. Disebutnya apa? Kalian keturunan ular beludak, gitu katanya. Ya, dikritik sama Yesus. Makanya mereka marah, minta supaya Yesus disalib. Dan mereka menganggap Yesus melakukan penghujatan karena beberapa kalimat yang dianggap sebagai menghujat Allah, gitu tulisannya. Akhirnya Yesus yang disalib diperintahkanlah sama gubernur kepada tentara Romawi. Tentara Romawi salib, gitu kan. Diceritakan disalib, mati, kemudian bangkit dari ketiga, baru diangkat. Nah, dari susunan kronologi itu, saya membuat kritik atau pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Saya bertanya, apakah yang ingin Yesus mati di dalam cerita ini tentara Romawi? Sepertinya tidak, gitu ya. Karena tentara Romawi kan hanya menerima perintah dari gubernur. Sepertinya tidak.
Dan tentara Romawi juga seperti tidak tahu konsep bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu. Pasti nggak tahu. Dan tentara Romawi pasti nggak tahu kalau yang mereka salib itu adalah Tuhan gitu. Kalau mereka tahu, gimana rasanya? Membunuh Tuhan itu rasanya gimana? Ya. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati dalam Bible, apakah tentara Romawi? Sepertinya tidak. Apakah gubernur Pontius Pilatus yang pengen Yesus mati? Sepertinya juga tidak, karena dia ketika mengadili Yesus, dia tidak menemukan kesalahan, bahkan istrinya memperingatkan, kamu jangan berurusan dengan orang yang tidak bersalah ini, dengan orang benar ini. Ya, sampai akhirnya Pontius Pilatus diceritakan cuci tangan di depan imam Yahudi. Udah ya, saya nggak mau terlibat urusan ini, pokoknya kalian yang tanggung jawab gitu. Oke, berarti kalau gitu Pontius Pilatus juga sepertinya tidak ingin Yesus mati di atas kayu salib. Dan sepertinya sama dengan tentaranya, Pontius Pilatus juga pasti tidak tahu kalau Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa. Tentara Romawi, Pontius Pilatus. Apakah imam Yahudi yang pengen Yesus mati di kayu salib? Iya, mereka pengen Yesus mati karena mereka dikritik oleh Yesus. Ya kan? Dikritik, dikutuk lah dalam tanda kutip ya, mereka sebagai orang-orang munafik gitu lah. Bahkan Yesus pernah di beberapa ayat mengatakan, jikalau kehidupan kamu orang Israel tidak lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Sampai begitu. Jadi kalau ditanya apakah imam-imam Yahudi yang pengen Yesus mati di atas kayu salib? Betul, mereka yang pengen Yesus mati. Tapi apakah mereka tahu Yesus itu Tuhan? Sepertinya tidak. Apakah mereka tahu Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia? Sepertinya tidak juga. Ya, kalau baca ceritanya nih, kalau baca kronologinya, berarti bukan imam-imam Yahudi yang jadi otak pengen Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia gitu. Oke, imam Yahudi bisa dapat Yesus dari Yudas Iskariot, muridnya Yesus yang berkhianat. Yudas Iskariot diceritakan di dalam kitab ini ketika menyerahkan Yesus, kemudian Yesus diserahkan ke Pilatus, dia menyesal. Akhirnya apa? Dia gantung diri. Ceritanya ada kontradiksi nih. Ada satu surat yang menceritakan dia gantung diri, ada satu surat lain yang menceritakan dia jatuh, perutnya sobek, isinya terburai keluar. Ya, itu kontradiksi yang dari dulu nggak pernah bisa dijawab oleh orang Kristen. Yang paling pintar ngeles paling jawabnya, oh itu Yudas gantung diri terus jatuh perutnya sobek gitu. Ya, itu udah kontradiksi kekal itulah istilahnya. Tapi kalau kita cek, kalau Yudas menyesal terus dia sampai gantung diri, berarti pertanyaan sama, apakah dia tahu Yesus itu Tuhan? Sepertinya tidak. Apakah dia tahu Yesus datang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia? Juga sepertinya tidak. Ya. Sebelum Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, diceritakan di dalam kitab ini juga apa? Dia dibisiki oleh iblis. Wah, lagi perjamuan kudus sebelum Paskah, Yesus dan murid-muridnya makan dan minum. Dalam kejadian itu, Yudas dibisiki oleh iblis untuk berkhianat atau mengkhianati gurunya. Cerita di Bible loh ya, bukan di Quran nih, saling ngomongin cerita Bible. Berarti apakah iblis yang pengen Yesus mati di atas kayu salib? Bisa jadi, karena sebelumnya di ayat yang lain, iblis juga pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yesus. Percobaannya bagaimana? Membawa Yesus ke atas ke atas bait suci, ditaruh di atas bait suci, Yesusnya ditaruh di bait suci ini di atasnya nih sama iblis nih. Dia bilang, kalau kamu anak Allah terjunkan dirimu, nanti kamu diselamatkan malaikat gitu. Dijawab Yesus, jangan mencobai Allah gitu. Iblis juga pernah membawa Yesus ke ke gunung yang tinggi, memperlihatkan semua kerajaan dunia dan menjanjikan untuk memberikan ke Yesus kalau Yesus mau menyembah iblis gitu. Kalau ada cerita begitu, berarti iblis tahu nggak Yesus itu Tuhan? Kira-kira. Sepertinya enggak ya.
Kok berani-beraninya nawarin Tuhannya dengan kekuasaan kerajaan dunia kalau Tuhan itu mau menyembah iblis gitu. Berarti kan nggak mungkin iblis tahu Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi kalau iblis mau membunuh Yesus, bisa jadi. Tapi apakah iblis juga tahu Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Sepertinya juga tidak tahu ya. Sepertinya juga tidak tahu. Jadi, saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen. Ini 5 pihak ini, tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot dan iblis yang sudah membuat Yesus kamu tersalib di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Ini 5-5-nya buat kamu berjasa nggak sama? Saya sering nanya begitu. Kebingungan jawabnya. Ya, karena mereka yang menyebabkan Yesus tersalib yang katanya untuk menebus dosa manusia, mereka secara logika kan harus disebut berjasa. Betul nggak Pak? Saya tanya lagi, kalau berjasa masuk surga masuk neraka nih 5-5-nya? Masuk surga gitu kan. Kalau masuk surga, iblis emang bisa masuk surga? Mereka bisa bilang enggak loh. Orang Kristen bisa bilang nggak mungkin iblis masuk surga. Loh, tapi kan berjasa katanya. Kalau nggak masuk surga masuk mana? Pasti neraka dong. Kalau masuk neraka juga berarti iblis yang sudah berjasa buat nebus dosa kamu, apakah dikhianati sama Bapa yang sudah mengutus anaknya? Saya tanya balik, kalau begitu Tuhan atau Bapa ini yang ingin menebus dosa kamu dengan mengutus Yesus supaya mati di atas kayu salib menebus dosa, dengan perantaraan 5 pihak ini ada iblisnya, terus iblis dimasukin neraka juga, apakah Bapa ini mengkhianati iblis gitu? Udah pakai iblis buat nebus dosa, dimasukin neraka juga. Pusing mereka. Ya, setelah pusing, baru saya kasih clue-nya. Sebenarnya ini ajaran siapa? Gitu. Nah ya, tapi sebelum ke situ, kita tanya lagi sendiri. Kita tanya lagi. Ada tentara Romawi, ada Pilatus, Imam Yahudi, Yudas, iblis. Kita cek juga nih, Yesus yang disalib ini sebenarnya dia mau nggak disalib? Ada ayat-ayatnya, dia berdoa, sujud, tulisannya sujud loh Pak, sujud loh, Matius 26:39. Lalu dia maju sedikit dan sujud. Dia berdoa kepada Allah, tulisannya, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu maksudnya cawan gelas, tapi itu adalah lambang dari penyalipan. Gitu. Ya. Jadi Yesus di sini mengucapkan kalimat dalam doanya, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dan di ayat lain disebutkan Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Dan Yesus sebelum ngumpet di Taman Getsemani, di kitab ini juga, Lukas pasal 22 ayat 38, memerintahkan muridnya untuk menjual jubah beli pedang. Jadi sebelum ke Taman Getsemani Yesus nyuruh murid beli pedang. Di Taman Getsemani Yesus ketakutan sampai titik darahnya keringatnya seperti titik darah. Kemudian berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Lanjutannya, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalimat jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, kira-kira itu boleh nggak diartikan sebagai Yesus lagi nego sama Tuhannya? Bahasa Betawinya, kalau bisa gue jangan disalib dong. Bisa nggak Pak gitu? Bisa ya? Lagi nego. Berarti kalau lagi nego, ketakutan, nyuruh beli pedang, kira-kira Yesus rela nggak disalib? Dengan logika aja gitu ya maksudnya. Ada indikasi bahwa Yesusnya sebenarnya juga tidak mau disalib kan, berarti kan? Kalau ada ketidakrelaan Yesus untuk disalib, berarti kira-kira ketika dia disalib, dia tahu nggak bahwa dia disalib untuk nebus dosa manusia? Ini kritik ya, ini kritik. Jadi dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka, bisa menimbulkan kritik untuk menguji apakah konsep keselamatan mereka tuh sesuai dengan ayat-ayat mereka. Dengan kritik seperti itu aja saya bisa berdebat berjam-jam sama pendeta. Berarti kalau begitu Yesus tahu nggak dia mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Dengan indikasi-indikasi dia nyuruh muridnya jual jubah beli pedang, dia ketakutan di Taman Getsemani,
dia berdoa minta jangan disalib. Bahkan ketika di pengadilan, Yesus membantah, gitu. Banyak membantah gitu, apa yang dituduhkan gitu. Ada yang membantah, ada yang membenarkan. Tapi ketika dia ditampar sama tentara penjaga imam, dia nggak terima. Dia bilang ayatnya, salahku apa? Kalau aku salah, kenapa kamu tampar aku? Gitu. Kalimatnya begitu. Padahal dia sebelumnya ngajarin murid-muridnya, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gitu. Tapi ketika dia ditampar, dia bilang, salahku apa? Kalau aku nggak salah, kenapa ditampar? Kenapa nggak kasih pipi kiri? Gitu maksud saya. Ya, ini ayat-ayat yang memang bisa menjadi dasar kritik gitu daripada konsep keselamatan mereka. Terus ada 6 tadi ya, ada Yesusnya. Kalau Bapaknya sendiri bagaimana? Apakah yang pengen Yesus mati di atas kayu salib itu Bapa? Nah, kita uji di dalam kitabnya mereka sendiri, di dalam perjanjian lama punya orang Yahudi, ada 2 ayat yang saya ingat, Imamat 18 ayat 21, Yeremia 32-35, itu mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa ini, itu tidak pernah memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya kepada Dewa Molok. Tidak boleh mengorbankan manusia. Ya. Ditulis Tuhan jijik dengan kelakuan mereka. Tidak pernah memerintahkan. Jadi kalau ada manusia, bangsa Israel mengorbankan anaknya buat Dewa Molok, ditulisnya itu merupakan kekejian buat Tuhan itu. Pertanyaan timbul, kalau begitu, Tuhan yang di perjanjian lama atau Tuhan orang Yahudi ini sama nggak dengan Tuhan yang di perjanjian baru? Yang katanya mengutus anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Sama atau beda gitu? Kalau sama, mereka ngotot sama Pak. Orang Kristen ngototnya sama Tuhannya. Kalau sama, saya nanya, apakah Tuhannya pelin-pelan? Kok yang ini jijik dengan mengorbankan manusia, kok yang di perjanjian baru malah mengorbankan anaknya sendiri gitu. Pertanyaannya tinggal, apakah itu Tuhannya beda atau Tuhan sama tapi pelin-pelan gitu. Ya, jadi tadi sudah 6, tambah Bapa 1. Sepertinya nih, apa namanya? Sama nggak nih Tuhan yang dengan perjanjian lama? Kok Tuhan bisa berubah pikiran yang tadinya jijik dengan manusia, mengorbankan manusia, kok malah mengorbankan anaknya sendiri? Jadi ini tanda tanya besar nih ya. Nah, kemudian baru di sini terakhir ada sosok yang disebut dengan Paulus. Paulus di dalam 13 surat-suratnya, yang tadi saya awali dengan apa? Mempunyai gagasan baru atau ajaran baru bahwa manusia semuanya sudah berdosa, sehingga tidak bisa bersatu lagi dengan Bapa, sehingga Bapa itu perlu turun menjadi manusia, menjadi Yesus, untuk menyatukan kembali manusia ini dengan Bapa. Dan Paulus juga yang mengatakan bahwa Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi itu adalah sebuah kutuk. Dan Yesus ketika masih hidup di bumi mengatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan Taurat tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Tapi di sisi lain Paulus mengatakan Yesus yang sudah mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Jadi untuk orang-orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Paulus tidak pernah bertemu tatap muka dengan Yesus. Paulus mengaku pernah menjadi penganiaya pengikut-pengikut Yesus. Paulus mengaku ketika dia pergi ke sebuah tempat namanya kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut Paulus, suara itu adalah suara Yesus. Menurut Paulus. Dan Paulus mengaku dia menerima wahyu dari Yesus. Tapi
Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus ketika Yesus masih hidup di bumi gitu. Ketika Yesus masih hidup di bumi, dia bilang tidak membatalkan Taurat, mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat, bahkan diceritakan Yesus sunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, bahkan diceritakan dikafani, bahkan orang tuanya akikah, bahkan dia juga mandi besar gitu, atau mandi wajib. Tapi Paulus mengatakan Taurat itu adalah kutuk, tidak ada manusia yang bisa mengikuti hukum Taurat, sehingga orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Makanya tidak perlu sunat, kata Paulus lagi. Kalau kamu sunat, Yesus Kristus malah tidak ada gunanya buat kamu. Makanya Paulus bilang semua makanan halal, asal diiringi dengan ucapan syukur. Ayat-ayat seperti itu, nah itulah yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Paulus juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah rupa Allah. Rupa Allah. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Yesus di satu sisi mengajarkan kalau kalian tidak bertobat, kalian ini orang Israel, kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak masuk kerajaan sorga. Paulus mengajarkan kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sama atau beda Pak kira-kira Pak? Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Beda. Kalau pertanyaan saya balik lagi, kalau Yesus yang masih hidup di bumi ini adalah Yesus yang sama dengan yang memberikan wahyu kepada Paulus, apakah Yesusnya pelin-pelan? Kok mengajarkan sesuatu yang berbeda gitu maksud saya? Atau Yesus yang di bumi pernah mengajarkan bangsa Israel itu dengan Yesus yang memberikan wahyu kepada Paulus itu Yesus yang berbeda gitu maksud saya. Bisa nggak Pak begitu? Ini kritik, kan namanya kritik ya. Kalau kita kritik, nanti kan istilahnya jadi kita lebih kuat iman dan akidah kita gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang memang sulit dijawab oleh mereka. Belum lama ada anak muda datang ke saya begitu konsultasi, saya beberkan satu-satu, dan setiap kali mereka datang, yang pertama kali saya tanya, kamu selama ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Biasanya orang Kristen hampir 100% pasti mengatakan saya pengikut Yesus, pasti. Karena selama mereka menjadi Kristen sudah didoktrin seperti itu. Tapi ketika saya bandingkan ayat-ayat ajaran Yesus dan ajaran Paulus, dan mereka mengaku bahwa yang diikuti adalah ajaran Paulus, baru mereka ngaku, oh iya ya kalau gitu saya pengikut Paulus ya, baru sadar gitu. Izin minum dulu Pak. Setelah saya tunjukkan ayat-ayatnya, saya suruh dia baca sendiri, baru dia sadar dia pengikut Paulus. Saya cuma tinggal ngomong gini, kamu mau ngikut Paulus itu hak kamu loh, silakan. Nggak ada yang larang loh, silakan. Tapi kalau kamu cinta dengan Yesus dan kamu ingin melakukan seperti yang Yesus lakukan dalam Bible kamu, kami yang melakukan orang Islam, dia bilang gitu. Saya kasih ayat-ayatnya. Nah ya. Jadi akhirnya kalau begitu, dari 8 pihak yang tadi itu, yang menciptakan konsep bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan orang yang percaya tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, ini adalah sosok yang bernama Paulus ini. Ya, Paulus juga dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya yang pertama kali disebut Kristen di dalam kitab ini. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Paulus yang pertama disebut orang Kristen. Yesus dan murid-muridnya tidak pernah disebut Kristen. Dan Paulus dan murid-murid Yesus ini juga pernah berseteru gitu, ya. Dengan Petrus, dengan Yakobus gitu. Bahkan kelompok Kristen Yahudi awal, paling awal, yang namanya kelompok Kristen Ebionites, ya,
Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Mereka sama sekali menolak surat-surat Paulus. Jadi mereka mengatakan Paulus adalah rasul palsu. Mereka tidak menerima. Bahkan ada sebuah Bible, saya punya di studio, saya nggak bawa ya. Ada Bible dari Markionisme. Di situ juga tidak ada tulisan Paulus. Ya, jadi Kristen awal sendiri yang bertentangan dengan pemikiran Paulus, ini yang memang akhirnya kalah saing gitu. Yang kecil-kecil ini kalah saing, yang mengikuti pemikiran Paulus akhirnya digandeng oleh Kekaisaran Romawi, kemudian akhirnya menjadi penguasa, sehingga mereka menjadi Kristen yang bertumbuh seperti sekarang ini. Nah, jadi dari 8 pihak yang tadi saya sebutkan semua, jelas bahwa yang sebenarnya ingin Yesus mati di dalam Bible untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib adalah Paulus. Namun begitu, di 13 surat-surat Paulus, ini Paulus tidak pernah menyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Yang 4 kitab menceritakan Yesus tidak pernah disebut-sebut oleh Paulus. Paulus tidak pernah menceritakan nama 4 orang itu. Paulus tidak pernah menceritakan bagaimana Yesus lahir dari perawan suci. Paulus tidak pernah menceritakan bagaimana Yesus membuat mujizat-mujizat. Paulus juga tidak pernah menceritakan bagaimana Yesus disalib. Jadi seolah-olah apa yang diceritakan Paulus itu bisa dikatakan Yesusnya Yesus yang kosmik gitu. Kosmik gitu ya. Bukan yang real gitu. Karena Paulus tidak pernah menceritakan cerita yang ada dalam 4 surat itu. Kenapa Paulus tidak pernah menceritakan? Karena ternyata surat-surat Paulus ditulis sebelum 4 surat tadi. Makanya Paulus tidak pernah menceritakan. Ada teori yang 4 gospel ini ditulis sebenarnya untuk boleh dikatakan menandingi atau membantah tulisan Paulus, bisa jadi. Tapi akhirnya bagaimana malah dijadikan satu, itu memang yang boleh dikatakan adalah hasil daripada komposisinya bapak-bapak gereja di abad keempat. Bapak-bapak gereja ketika memilih kitab-kitab itu, mereka memilih dari sekian banyak surat-surat, puluhan surat-surat, yang dipilih hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian baru ditambahkan surat-surat dari Paulus. 3 kali konsili menyusun kitab ini, akhirnya selesai tahun 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara, barulah selesai menjadi kitabnya orang Kristen. Digabungkan dengan kitabnya orang Yahudi. Kira-kira gitu Pak, isi buku saya. Kalau ingin tahu lebih detail ayatnya apa saja, silakan tunggu Pak launchingnya Pak ya. Nanti insya Allah akhir bulan ini kita akan launching di MRPJ ini. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Baik, ada sesi tanya jawab. Silakan kalau Anda mau berkaitan dengan topik ini boleh, di luar topik juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu mentor online saya. Allahumma barik Koh Dondi. Saya punya pengalaman Koh Dondi sedikit mungkin. Waktu saya masih SMA, saya tinggal di Jakarta Barat. Waktu itu ada ibu-ibu ya, datang ke rumah. Kebetulan saya di depan rumah.
dia meninggalkan semacam majalah tipis, itu judulnya Sedarlah. Nah saya terima aja dan dia nggak ajak bicara, cuman ngomong sebentar terus dia pergi. Setelah dia pergi saya lihat di bagian belakang ada gambar sosoknya Yesus. Wah ini sesuatu gitu ya. Nah kebetulan di saat itu memang saya sudah menjadi penikmat VCD-nya Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat dan Zakir Naik juga waktu itu. Nah jadi saya udah connect tuh kok, oh nih kayak gini. Nah setelah itu saya nggak ketemu lagi ya kok ya. Lalu kurang lebih 12 tahun lalu saya pindah ke daerah Geraha Raya, nggak jauh dari sini. Saya punya tetangga samping kanan saya Nasrani, depan saya persis Katolik, samping kiri dari depan itu Nasrani juga. Nah saya melihat gelagatnya, memang orangnya baik banget. Kalau ada apa-apa dia selalu, kalau kita mau sholat id dia yang naik-naik pasang terpal segala macam. Tapi karena saya yakin Quran itu adalah benar, bahwa sampai kapan mereka pun tidak akan ridho kalau kita nggak sama kayak mereka. Jadi saya tetap pasang ancang-ancang gitu loh kok. Jadi nggak serta-merta saya telan aja kalau dia baik. Nah cuman begitu saya pindah di situ, tetangga saya bilang setiap Natal itu mereka mengundang tetangga-tetangga saya yang lebih lama dulu tinggal di situ untuk datang di malam Natal. Nah, saya bilang pelan-pelan, jangan Bu gitu. Nah, akhirnya satu-satu tuh nggak lagi dan sampai sekarang nggak ada lagi. Cuman masih adalah kayak upaya-upaya menarik simpati ya kok. Sampai suatu hari 2 tahun lalu nih kok. 2 tahun lalu ada pertanyaan yang agak polos dari tetangga saya yang Katolik, banyak tentang ini itulah ya. Sampai akhirnya tetangga yang kanan saya menggiring kita untuk ngobrol santai di teras dia gitu. Tapi dia agak terusik, kenapa kok saya tidak mau mengucapkan selamat kalau dia Natalan. Sementara dia bilang saya punya tetangga, walau alam nih bener apa enggak. Saya punya tetangga Pak Haji baik banget, kalau Natal tuh wah ngucapin, kita disuruh makan di rumahnya. Maksudnya saya ngerti kok saya yang persis di samping dia sekarang nggak mau ngucapin itu. Ya, saya udah punya jawabannya karena saya sering nonton videonya Kodondi. Dia mungkin nggak puas ya kok karena jawaban saya copy paste dari Kodondi, pastinya kan diplomatis ya. Akhirnya dia bertanya kok, 2 lawan 1 nih kok, Katolik Protestan, saya sendiri Muslim. Akhirnya dia nanya, dia bilang, sorry ya kata dia, kenapa kok kalau saya lihat di TV yang buat kejahatan, yang perang, yang bikin kekerasan, teriaknya Allahu Akbar, kata dia gitu. Saya jawab, copy paste juga dari Kodondi, masih nggak suka juga pasti ya, kok gak redo gitu. Dia tanya lagi, kenapa kok Nabi kamu istrinya banyak? Walaupun ke arah situ dia ngobrolnya muter-muter dulu, cerita Ahok dulu katanya. Ahok tuh nggak boleh tuh udah cerai nikah lagi. Kok ada gereja yang mau apa istilahnya? Bukan memberkati, itu nggak boleh. Saya dengerin. Ternyata ujungnya dia mau nanya nih, mau menyudutkan saya lagi. Kenapa kok Nabi kamu tuh istrinya banyak? Saya jawab lagi, copy paste lagi dari Kodondi. Saya bilang Islam tuh datang untuk membatasi, karena sebelumnya tuh gini. Saya ingat nih Kodondi bilang, Raja Daud istrinya segini, ininya segini. Marah dia kok. Terus dia marah-marah, nunjuk-nunjuk, tapi dia nggak berani lihat saya, nunjuknya temennya, tapi sebenarnya marahnya ke saya. Sampai 2 tahun kok saya nggak diajak ngomong. Oh gitu. Akhirnya saya WA dia. Saya 2 tahun itu, saya sempat, suami saya gini, kamu sih kenapa begitu? Kita sama tetangga jadi agak tegang. Saya bilang, kalau dia ngomong soal agama sementara saya tahu
bagaimana kedudukan dia, dan saya kan cuma jawab dari kitab dia. Kodondi bilang harus begitu, kita harus bisa membackup diri. Kalau ada masalah ya masalahnya dia gitu kan. Tapi di hati kecil saya kok saya merasa jangan-jangan saya punya dosa nih. Perasaan saya itu baru hilang setelah Kodondi mendatangkan siapa? Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Itu baru saya relief kok. Karena beliau bilang begini, umat Islam itu wajib berdakwah. Kalau kamu meninggal belum melakukan kepada satu orang pun, maka kamu akan dimintain tanggung jawab sama Allah. Saya gini, berarti justru saya beruntung saya dikasih kesempatan itu sama Allah. Kalau saya dia kembali, Allah, saya udah bisa bilang saya udah berusaha gitu ya. Nah, itu bukan pertanyaan saya. Nah, ternyata gini kok, di jarak dari rumah saya 200 meter kok, itu di tikungan satu supermarket, selalu itu ada 2-4 orang pakai koper yang bisa didorong-dorong, terus dia pajang kayak akrilik untuk naruh-naruh majalah, terus dia pasang gini kok, konsultasi Alkitab gratis. Waduh, saya boleh ingat tuh Bu, nanti saya datengin tuh Bu. ya, saya kepingin banget, setiap saya lewat saya pengen nongkrong, tapi ini kayaknya nih alirannya ini ya kok Saksi Yehova. Nah, makanya saya mau tanya sama Kodondi, kalau misalnya saya iseng duduk di situ, saya ngajak ngobrol dia, boleh gak? Bedanya apa, paham kita sama dia, persamaannya di mana, dan cara kita mengkiknya tuh yang itu gimana gitu Kak. Baik, nah, makasih banyak Kak. Tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa di dalam Kristen sendiri ada kelompok yang menolak Trinitas, ya kan Bu? Jadi Kristen secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama kelompok Trinitarian yang percaya dengan Trinitas, ya kan? Kelompok kedua adalah Unitarian. Di bawahnya Unitarian ini macam-macam Bu juga ini, ya. Salah satunya adalah Saksi Yehova. Saksi Yehova menolak Trinitas. Mereka punya pemikiran yang sama atau persis atau mendekati lah ya. Kelompok Kristen awal di abad 4 yang dipimpin oleh Arius dengan kelompoknya Arianisme, mereka menyebutkan bahwa Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah gitu. Mereka mengatakan Yesus itu pernah tidak ada. Karena lahir dari Maria kan, jadi pernah tidak ada. Namun begitu, Yesus adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Lebih mulia dari malaikat malah gitu. Ya. Orang Saksi Yehova, karena mereka harus menghormati Tuhan mereka tidak mau ikut wajib militer Bu. Mereka bahkan tidak boleh hormat kepada bendera. Ya, jadi karena kebijakan mereka ini, jadi kadang-kadang mereka juga kesulitan gitu di tempat mereka berada. Biasanya begitu Bu ya. Saksi Yehova ini sebenarnya pernah dilarang di Indonesia tahun 76 kalau nggak salah Bu ya. Baru diizinkan lagi kemarin ketika Orde Reformasi. Saksi Yehova secara umum, tadi ada kelompok satu lagi yang saya belum sebutkan ya Bu ya. Satu kelompok lagi itu yang disebut dengan oneness. Nah, yang oneness itu mereka mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, bukan Trinitas, bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi gitu, ya. Atau ada yang mengatakan Jesus only. Nah, sekarang kita ke Saksi Yehovanya. Yang Saksi Yehova bahkan mereka punya kitab sendiri Bu, jadi mereka punya terjemahan sendiri. Di kitab mereka itu disebutnya terjemahan dunia baru. Mereka menyebut yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa di perjanjian lama mereka itu dengan sebutan apa? Yehuwa. Ya. Yehuwa itu adalah memang disebut nama daripada Tuhan yang Maha Esa itu. Makanya dibilang nama di dalam perjanjian lama itu kan mereka mengenal ada 7 Bu ya. Ada Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, nomor 6 nih, dan Zevaot. Yang Yod He Vav He ini oleh orang Kristen divokalkan menjadi Yehuwa atau Yehova gitu, ya. Sehingga mereka menyebut dirinya atau kelompoknya menjadi saksi-saksi Yehova. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan Bu. Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan.
Namun konsep hari akhirnya mereka juga sedikit beda. Jadi buat mereka surga dan neraka itu nanti di bumi. Gitu. Ya, itu perbedaannya dengan Kristen pada yang mainstream. Jadi kalau Kristen yang mainstream, yang Trinitarian, Yesus adalah Tuhan, pribadi kedua dari Trinitas. Yang saksi Yehova, Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya ciptaan, tapi mereka juga percaya Yesus itu anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi kalau ibu bertanya bagaimana cara berdialog dengan mereka, itu bisa pertama dari sisi nama Tuhannya, Bu. Ya, nama Tuhannya, atau ibu bisa dari sisi perjanjian lamanya. Kalau ibu mau detailnya sih sebenarnya bisa, nanti saya berikan beberapa ayatnya. Ayat-ayat di dalam perjanjian lama itu yang disebut oleh mereka Yehova, itu sebenarnya kita harus bisa buktikan bahwa nama itu ciptaan orang Kristen. Ibu ya, nama yang sebenarnya adalah yang tadi 7 saya sebutkan, yang mana buat orang Yahudi yang paling suci dari 7 nama itu adalah yang Yod-He-Vav-He, Bu, yang YHVH itu. Oleh pemuka agamanya Yahudi sendiri atau oleh rabi-rabi mereka yang menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, nama yang keenam atau Yod-He-Vav-He ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi apa, Bu? Jadi Allah. Ya, jadi buat orang Yahudi, mereka mengaku bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam dan namanya sama, Allah. Ya. Jadi kita buktikan kepada orang saksi Yehova itu bahwa nama Yehova yang kalian pakai itu adalah nama ciptaan orang Kristen. Siapa yang bikin? Namanya Jean Brardus. Bukan J-I-N, Jean bukan ya. G-E-N-E Brardus gitu. Dia menulis bukunya, judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Prancis tahun 1567. Dia yang memvokalkan Yod-He-Vav-He dengan sebutan Yahweh. Ya, itu pertama. Yang kedua dari konsep keselamatannya, seperti yang tadi kita bahas pada hari ini. Ibu kalau nanti sudah beli buku saya, insya Allah ya, kalau ibu sudah beli buku saya, sudah tahu ayat-ayatnya, berdiskusi dengan mereka tentang konsep keselamatan, insya Allah, Bu, itu paling tidak mereka akan sulit menjawab. Kalaupun mereka akan menjawab, itu nanti mereka akan muter-muter. Dan akhirnya mereka akan bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan memang untuk mati di atas kayu salib. Menurut mereka yang tahu kitabnya, Ibu ya. Tapi justru ketika ada orang Kristen atau pendeta mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, itu bagian saya yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, Bu. Ya, kenapa? Karena saya sudah mempelajari semua ayat dalam perjanjian lama yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus. Semua sudah saya pelajari konteksnya, linguistiknya, sejarahnya, perspektifnya, yang bisa membantah klaim Kristen, Bu. Dari sejarahnya juga bisa. Saya sampai sekarang belum nemu lagi pendeta yang mau debat sama saya tentang nubuat itu, Bu. Jadi kalau mereka sudah bilang nubuat, itu sudah jalan terakhir mereka, dan itu ya memang butuh waktu dan upaya untuk mematahkan, ya. Karena itu benar-benar pembuktian, Bu. Nanti di situ saya juga harus membuktikan bahwa kitab kamu yang perjanjian lama itu berasal dari kitab ini, yang terjemahannya sudah dirubah, apa saja yang dirubah, saya bisa bandingkan. Ya, Bu ya. Tapi yang penting nanti Bu jangan lupa setelah pulang, nanti kalau video di masjid ini sudah diupload, Ibu pelajarin tadi, ingetin apa yang saya omongin tadi, Bu. Ya. Ada tadi siapa? Tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, ada iblis, ada Yesus, ada Bapa, ada Paulus. 8 ini yang mana yang paling berjasa buat kamu, gitu aja. Ya, mudah-mudahan bisa pertanyaan nih, Bu. Ya, saya dengar di apa tadi Geraha Jaya, Bu ya? Geraha Raya. Saya belum lama ke masjid ini, Bu, Baitur Ridwan. Sama nggak, Bu, di situ? Klasternya. Nah, dekat klaster ya, Bu ya. Berarti kalau nggak salah di klasternya Ibu tuh yang di masjidnya nggak boleh ada azan ya, Bu ya? Ada? Oh, karena waktu itu orang masjid Baitur Ridwan bilang sama saya bahwa di daerah mereka ada klaster yang kebanyakan orang Kristen,
Tapi ada masjidnya dan masjidnya nggak boleh azan. Ada. Oke. Muslimnya 20 kakak dari 150. Oke. Tapi mereka berani melarang masjid mengeluarkan suara azan ya Bu ya. Boleh tuh Pak, didatengin tuh Pak. Ya. Terus yang tadi Ibu cerita sedikit tentang mereka mengundang orang Islam Natalan gitu kan. Terus apa namanya itu ya memang sudah menjadi modus Bu. Cara-cara mereka ya begitu. Terus tadi ada yang komplain kok sampai kenapa nggak mau ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Ya kita saling menghormati aja. Kalau buat mereka ucapan kita selamat Natal itu hanya sebuah ucapan, suruh mereka mengucapkan kalimat dua syahadat mau nggak gitu. Bu ya, gitu aja. Itu kan Pak. Ya, semoga menjawab pertanyaan. Ada lagi mungkin dari Bapak, dari Ibu? Gantian, Bapak dulu nih, gantian. Bapak dulu gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik ya. Pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Ahwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur, dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kodondi. Semoga Allah merahmati dan melindungi Kodondi serta ulama kita dan para hadirin yang ada di Masjid Raya Bintur Jaya. Pak, saya ada beberapa pertanyaan, mungkin dua saja. Yang pertama, apakah Kristen atau Nasrani sekarang yang sama kita tahu ini sama konsep ketuhanan dan keselamatannya dengan Nasrani pada masa fatrah atau pada masa kekosongan Rasul? Karena kita tahu bahwa agama Kristen yang kita tahu sekarang itu kan semacam banyak upgrade versionnya gitu ya Pak. Kitab-kitabnya gitu. Nah itu pertanyaan pertama. Karena menarik bagi saya karena saya mau lihatnya dari sisi sejarahnya ya. Mungkin kesamaan dari sisi orang-orangnya karena mungkin itu di Jazirah Arab atau Eropa ya, orang-orang sana itu kira-kira sama nggak? Terlebih lagi ada nggak konsep Kristenisasi atau Nasranisasi dulu pada zaman itu gitu Pak. Yang kedua, ada 3 pertanyaan Pak. Yang kedua, berkaitan dengan sejarah yang zaman dulu itu, saya penasaran kok bisa se-powerful itu Paulus tadi gitu ya kok. Dia dari seorang dia sendiri itu bisa mengembangkan agama Nasrani tadi. Karena saya juga pernah ngikutin video Kondonitan juga, mungkin dia ada persekongkolan dengan kaisar-kaisar Romawi atau pemerintah pada saat itu. Cuman selain atas izin Allah ya, kok bisa gitu loh, seorang Saul atau Paulus tadi gitu. Itu pertanyaan kedua. Nah pertanyaan ketiga, nah ini mungkin sedikit agak personal. Nah manajer saya itu agamanya Katolik di kantor. Dan sepertinya beliau itu sangat taat dengan agamanya karena pas Paskah kemarin dia kayak semacam jadi panitianya gitu. Jadi dia izin setengah hari kan sebelum besoknya kan libur. Nah jadi hari sebelumnya dia setengah hari untuk mempersiapkan acara itu nggak salah. Cuman yang mau saya sampaikan itu adalah kadang saya berpikir kok bisa beliau masih dalam agama Katoliknya gitu, dalam agamanya. Padahal beliau itu orangnya pintar dan sangat logis gitu. Dan saya yakin beliau juga terpapar dengan agama Islam karena mayoritas timnya orang Muslim semua. Dan pasti dia juga main media sosial gitu ya, tahu. Intinya kenapa dia masih berpikir gitu ya, walaupun saya yakin, saya tahu jawabannya karena Allah ya punya kuasa, itu hak Allah gitu ya, kan Allah juga menutup pintu hati manusia. Cuman saya kadang masih berpikir hard seperti itu dan saya tahu pemikiran seperti ini salah mungkin ya kok ya. Nah kira-kira bagaimana cara
agar hati saya ini seolah-olah tidak merendahkan mereka gitu secara akal ataupun logika gitu. Oh, itu sih pertanyaan saya. Oke, Bismillah. Yang pertama tadi apa? Apakah Kristen yang sekarang ajarannya sama dengan Nasrani ketika masa Fatrah sebelum datang Quran? Berarti kalau begitu masa Fatrah itu kan sebelum abad ke-6 ya. Sebelum abad ke-6 itu Kristen sendiri sudah mulai pecah. Di abad ke-5. Di abad ke-5 nih. Sebelum 1 abad sebelum kelahiran Nabi ini. Kristen sendiri sudah mulai pecah. Timbul Kristen Timur. Nah, ya. Jadi dari yang kelompok-kelompok tadi kecil-kecil bertarung dengan satu kelompok yang digandeng oleh Kaisar Konstantin Romawi. Yang kecil-kecil sudah rontok, Arianisme, Ebionite, Nazarin, Gnostik, Basiledean. Ini udah pada rontok nih, yang kecil-kecil udah punah nih. Tinggal yang Paulin atau yang Kristen Nicene gitu, atau produk hasil Konsili Nisea tahun 325. Ya, yang sudah menetapkan Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa atau Tuhan. Tambah lagi Konsili Konstantinopel, Roh Kudus juga Tuhan. Berarti sudah sempurna trinitasnya. Tapi setelah konsili yang namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi, tambah lagi Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, Kristen udah pecah, Mas. Ada Kristen Timur. Kristen Timur ini nanti yang menjadi awal mula Kristen Nestorian. Pernah dengar Nestorian? Ini ada sedikit perbedaan akidah dengan Kristen yang yang Nicene. Kalau kita mendengar sepupu daripada istri Nabi Warokah bin Naufal, ditengarai dia adalah Kristen Nestorian, Kristen Timur katanya, ya. Terus Kristen yang berkuasa pada saat itu menjadi Kristen patriarki yang dipimpin dari 5 kota: Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiokh, dan Konstantinopel. Patriarki. Nah, ini masing-masing dari setiap kota ini nanti bisa menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda-beda gitu. Yang Roma otomatis Katolik. Yang Timur, Konstantinopel, Antiokh otomatis nanti menjadi Ortodoks gitu. Sampai akhirnya pecah tahun 1054 menjadi Katolik dan Ortodoks. Tapi itu udah jauh ke bawah lah. Tapi sebelum Nabi lahir, sebelum abad 6, Kristen sendiri sudah pecah. Di abad kedua, Mas, di abad kedua itu sudah ada Kristen yang mengajarkan yang tadi, yang oneness itu tadi, yang oneness, yang mengatakan bahwa Allah tuh Isa tuh Allah gitu. Nah, jadi dari ketiga kelompok ini, yang kelompok pertama ini sudah dibantah oleh Quran di Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Yang oneness yang mengatakan Allah adalah Isa adalah Allah dibantah di ayat sebelumnya, ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Nanti di Quran surat yang sama Al-Maidah juga ayat 116 juga dibantah lagi. Ada Kristen yang namanya Kristen Koliridianisme. Abad 4, Mas, timbulnya. Kira-kira pertengahan abad 4. Timbulnya malah di Arab. Kristen Koliridianisme ngapain? Nyembah Maria sebagai Tuhan. Ya, jadi makanya di Quran surat Al-Maidah juga ada ayat Allah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu Maryam sebagai sesembahan, ya kan? Itu untuk membantah Kristen Koliridianisme itu. Jadi kalau Mas nanya apakah Kristen yang sekarang sama dengan Nasrani yang dulu, Nasrani yang mana nih Mas? Udah pada pecah-pecah nih. Sebelum abad 6 saja sudah pecah-pecah gitu. Tapi kalau kita mengerucut kepada Kristen yang yang Trinitarian, yang memegang konsep Trinitas, ya otomatis sama gitu. Cuman yang ingin saya samakan persepsi dengan Mas ini, di Quran kita tidak pernah membaca ada kata Kristen kan? Adanya cuma Nasrani kan, atau Nasoro kan.
Nasrani sendiri itu apa? Nasrani sendiri itu sebenarnya orang-orang dari Bani Israel yang berasal dari kota Nazaret yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada mulanya mereka semua adalah tauhid karena mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau menurut tafsirnya Ibnu Abbas, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat sebelum peristiwa penyaliban itu, kelompok atau Hawariyun yang disebut dengan Nasrani ini juga termasuk Nasrani ini terpecah menjadi 3 kelompok, Mas. Yang pertama yang Muslim, yang tauhid, artinya orang yang berserah diri, ya. Yang kedua kelompok Yakubiyah. Nanti yang ketiga ada kelompok Nastoriyah. Nah, ini yang mungkin menjadi cikal bakal Kristen yang akhirnya bergabung atau berkembang menjadi Kristen seperti sekarang ini. Jadi makanya maksud saya, kalau Nasrani itu adalah awalnya Bani Israel yang mengikuti atau menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka kan bisa disebut sebagai ahli kitab karena mereka adalah orang-orang Bani Israel yang sebelumnya pernah menerima kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, gitu kan, disebut ahli kitab. Terus sebagian dari mereka ada yang menyimpang nih, tapi masih Bani Israel nih. Terus di luar daripada Bani Israel ini ada orang-orang di luar Bani Israel yang mengikuti akidah penyimpangan mereka gitu. Yang disebutnya apa? Kristen. Kristen ini awalnya setelah mereka tumbuh malah besarnya bukan di Palestina, malah di mana? Di Romawi kan. Mereka malah akhirnya diikuti oleh orang-orang yang bukan Bani Israel, tapi mengikuti apa yang sudah orang Bani Israel atau mengikuti penyimpangannya gitu. Jadi akidahnya sama gitu loh, Mas. Secara akidah sekarang sama gitu. Pada waktu itu ketika mereka bergabung ya sama akidahnya, sama-sama menganggap Trinitas atau menganggap Allah adalah salah satu dari 3 gitu. Tapi kan asalnya beda. Kalau yang Nasrani asalnya dari Bani Israel yang menyimpang, kalau yang Kristen bukan dari Bani Israel. Saya nggak bicara awalnya ya atau Paulusnya ya. Paulus juga orang Israel, Paulus juga orang Yahudi, cuman bertumbuhnya ini kan tumbuhnya malah di Romawi, gitu. Nah, pertanyaan, kan kita harus tanya nih, kalau begitu Kristen yang sekarang bisa nggak kita sebut ahlul kitab, gitu? Walaupun akidahnya sama dengan Nasrani yang menyimpang pada saat itu, gitu. Di Quran surat At-Taubah kan disebutkan kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Kaum Nasrani nih. Padahal kaum Nasrani ada yang tauhid, ada yang menyebut Isa putra Allah gitu. Berarti kan ada Nasrani yang menyimpang nih. Kristen yang sekarang bisa nggak disebut ahli kitab sesuai dengan yang disebut Quran gitu. Itu memang masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di antara ulama kita juga. Ya. Terus yang kedua tadi mengenai Paulus. Kenapa kok bisa menjadi kuat seperti sekarang gitu kan? Paulus sendiri juga dibunuh sama Kaisar Nero, Mas. Kira-kira tahun 65 Masehi. 65 sampai 70 lah sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Ya kalau yang dibilang ada teori, ada konspirasi dengan Agripa gitu yang dari Romawi itu sih mungkin teori dan tidak populer. Tetapi pertanyaannya bagaimana kok pengaruh pemikiran Paulus ini bisa menjadi kuat seperti sekarang ini? Karena ada keterlibatan politik daripada kekaisaran Romawi. Romawi sendiri sebelum ada Kristen sudah menyembah Dewa Mitra selama 400 tahun. Di Mesir, Kaisar Ptolemy, dinasti Ptolemy ya, bawaan dari Alexander Agung ketika mulai menguasai Mediterania, ditaruhlah temannya Alexander Agung di Mesir, namanya Jenderal Ptolemy. Dia yang mendirikan dinasti Ptolemy di Mesir. Tahun 305 sebelum Masehi, Raja Ptolemy sudah mengangkat sosok dewa gabungan. Oh, ini dewa. Ini sinkretisme nih Mas, ini nama sinkretisme nih. Ketika ada orang Yunani memerintah di negeri orang di Mesir, di negeri Mesir sudah ada dewa-dewa, dia datang juga bawa dewa-dewa, digabungkan gitu. Sinkretisme, jadi apa? Dewa Serapis,
atributnya Yunani, pakaiannya Mesir gitu. Ya itu udah budaya dari zaman dulu gitu Mas. Orang menjadikan sosok Tuhan berdasarkan pola pemikiran agama mereka dan menggunakan jalur sinkretisme. Seorang kaisar Romawi di abad kedua itu mengatakan bahwa uskup-uskup yang menyembah dewa Serapis itu juga menyembah Yesus gitu. Mulai sinkretisme lagi, abad kedua, ketiga, keempat jadi Yesus. Yang tadinya dewa Serapis jadi Yesus. Lambangnya salib, di atas ada buletan, di sini lambang salib tanpa buletan. Nanti yang Katolik salibnya ada korpusnya, yang Protestan salibnya nggak ada korpusnya. Dengan kekuasaan kekaisaran Romawi yang memang pada zaman itu lagi sangat kuat-kuatnya, Kristen itu dijadikan sebagai apa ya namanya, alat juga untuk pemersatu wilayah, juga untuk menguatkan tahta seorang kaisar. Gitu. Jadi bukan Paulus yang kuat, Romawinya yang kuat. Gitu. Ketika Kristen itu ada di Palestina, itu bisa dikatakan mereka disebut apa ya? Berdasarkan rasa persaudaraan, gitu, ya, atau brotherhood gitulah. Ketika mereka baru di Palestina, belum menyebarkan, orang-orang saking karena mereka masih minim, jadi mereka mengikat persaudaraan, ukhuwah gitulah istilahnya lah, ya. Kalau kita bahasa kita ukhuwah gitulah. Tapi ketika ke Romawi jadi apa Mas? Jadi institusi, betul kan? Ketika ke Yunani jadi apa? Jadi filosofi. Tapi ketika ke Amerika jadi apa? Jadi industri Mas. Bedanya, ya. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Oh, manajer. Nah, kalau untuk teman yang beda akidah seperti itu, ya, Mas harus tahu di dalam kitab mereka ada ayat-ayat seperti apa. Yang paling efektif itu adalah menunjukkan kepada mereka bahwa yang kita lakukan dalam agama kita itu sama dengan yang dilakukan Yesus dalam kitab dia. Itu buat saya cukup efektif Mas, ya. Jadi sering-sering aja membahas tentang dua agama, tapi dengan cara yang paling baik, ya. Mas, kok saya baca di kitab kamu Yesus kok sholatnya sujud sama gua gitu misalnya. Contoh, kok Nabi Musa di dalam kitab kamu kok wudhu sama seperti gua juga wudhu mau sholat gitu. Kok di dalam kitab lo kok juga ada perintah gak boleh makan babi, kok sama kayak gua gitu. Dipancing-pancing aja gitu. Mas, kok di situ Yesusnya kok matinya kok dikafanin sama kayak di Islam, kita juga mati dikafanin. Atau Mas, di situ kok Yesus diceritakan nggak pernah makan babi, kita Islam juga nggak boleh makan babi. Bahkan Yesus di dalam kitab mereka orang tuanya akikah ketika Yesus masih kecil. Bahkan Yesusnya dibaptis, ya, orang Islam juga dibaptis. Mas baptis nggak? Mandi wajib. Itu sama. Ya, jadi kalau kita tahu kitab mereka, kita tahu tradisi mereka, kita tahu syariat mereka yang ada di dalam kitab mereka, itu lebih mudah kita untuk mengajak mereka. Nah, ketika kita bisa membedakan, loh, kok lu nggak melakukan? Berarti lu ngikutin ajaran siapa dong? Nah, oh ternyata yang lu ikutin Paulus. Oh, lu ternyata ikut Paulus gitu. Bisa nggak gitu? Ya. Oh, manajer. Ya, ngomongnya jangan di kantor dong, di warung kopi dong. Ya, mudah-mudahan ada pertanyaan. Ada lagi mungkin? Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya berusaha singkat. Saya sebetulnya di YouTube itu awal-awalnya saya seneng dengerin Mongol. Habis itu keluar nih Ustadz Donditan. Nah, 26 tahun yang lalu saya bersama teman-teman di Masjid Istiqomah Balikpapan Kalimantan Timur itu juga bergabung bikin kristologi gitu Ustadz kalau dulu namanya. Nah itu dulu karena Masjid Istiqomah itu punya Pertamina ya, jadi waktu itu didukung BDI perusahaan minyak Badan Dakwah Islamiyah gitu Ustadz. Itu 26 tahun yang lalu. Jadi saya nggak bertanya, saya cuman amazing aja gitu. Maksudnya Allah itu sore ini gitu ya bisa ketemu gitu sama pejuang-pejuang seperti almarhum Ustadz Yahya Waloni ya waktu itu ya.
Wah itu saya waktu itu sempat ketemu pas masih muda Ustadz. Karena kami di Indonesia Timur jadinya wah udahlah pokoknya keras-kerasan lah gitu ya. Beda sama Ustadz Donditan yang aduh lemah lembut ini. Gitu aja Ustadz, saya nggak bertanya, cuman saya mau bilang I love you full. Masya Allah. Masjid Istiqomah di Balikpapan kan Bu, yang punya Pertamina kan, alhamdulillah saya pernah ke situ juga Bu. Alhamdulillah ya. Berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Waktu itu yang mengundang kita di sana dari MCI Bu, MCI Kaltim. Kalau nggak salah, Ustadz siapa namanya ya? Ustadz Isa atau siapa lupa saya? Atau Yusa gitu saya lupa lah. Tapi pernah saya ke sana, alhamdulillah. Nah, gini Bu, jadi kan memang gaya dakwah orang kan memang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang memang gayanya almarhum Syekh Hamid Didat itu, waduh, walaupun kalau ngomong kencengnya bagaimana, tapi kelihatan hatinya lembut gitu Bu ya. Ada juga Dr. Zakir Naik yang juga dengan tegasnya dan bagaimana. Almarhum almarhum Ustadz Yahya Waloni juga demikian. Tapi yang jelas kami di Yayasan Garda Mualaf ini memang kami selalu mencoba mengikuti tuntunan Quran Bu dalam berdakwah. Karena di Quran surat An-Nahl 125 kita diperintahkan untuk berdebat Bu. Betul Pak? Wajadilhum bilati hiya ahsan. Jadi kita malah diminta untuk berdebat, tapi harus dengan cara yang paling baik gitu. Cara yang paling baik itu buat kami ya kita sediakan tempat yang baik, kita kasih makan yang enak gitu. Biar mereka nyaman gitu. Pulang kalau perlu kita amplopin gitu. Kemarin ada pendeta saya tawarin, udah Pak minta berapa lah Pak debat sama saya lah. Saya kasih 5 juta lah satu orang sama. Susah-susah, ya udah Pak 10 juta mau nggak? Masih nggak mau juga, susah juga saya. Jadi mohon doanya Bu, kami di Garda Mualaf juga dan teman-teman yang lain, ya insya Allah kami berusaha mengikuti tuntunan Quran dalam berdakwah supaya kami juga berdakwah dengan cara yang baik dan tidak menghina sesembahan mereka. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu perintah Allah bukan perintah Nabi ya masalahnya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas perhatiannya dan doanya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup untuk ada lagi? Satu lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi. Baru-baru ini kan terjadi heboh tentang konsep kekerasan dalam agama. Sampai ada orang yang memuji-muji agama sebelah bahwa agama kasih. Nah, tapi ada juga Ustadz Mualaf kita membela bahwa memaparkan adanya konsep kekerasan dalam agama mereka. Tapi dibantah lagi oleh mereka bahwa itu kan adanya di perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak ada lagi itu. Nah, pertanyaan saya Ustadz ini, gimana sih posisi perjanjian lama itu? Apakah mereka masih pakai apa sekedar sejarah aja gitu? Karena kadang-kadang kalau misalnya ada hal-hal menyangkut kekerasan, wah itu barang lama, yang baru nggak ada lagi itu, semua kasih. Gimana itu Ustadz? Atau yang terakhir kalau boleh Ustadz, Pak Ustadz Dondi ini kan suka berdiskusi, berdebat dengan mereka. Pernahkah dikemukakan bukti-bukti sejarah tentang Yesus? Karena Yesus ini kan pernah mati, bangkit, disalib. Karena saya pernah dengar dari Profesor Menham Ali, temannya Ustadz Dondi, bahwa teks-teks agama itu hanya memberikan indikasi, tapi bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, apakah misalnya dengan teks bahwa disalib,
bangkit, hidup. Apakah ada bukti-bukti sejarahnya itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Kalau mengenai yang ajaran kekerasan, kalau ini biasa Pak, itu namanya promosi ya Pak ya. Tolong ditanya balik Pak, tolong tanya balik. Itu yang melakukan imperialisme, yang melakukan kolonialisme, itu menggunakan perjanjian lama atau perjanjian baru Pak? Gitu aja. Ya Pak ya. Contoh, saya kasih analogi Pak. Orang yang melakukan kolonialisme atau bangsa yang melakukan kolonialisme ke sebuah daerah yang belum merdeka, mereka mengambil hasil buminya, ya. Saya kasih kitab Pak, saya kasih kitab, tolong dibaca ya. Kasihilah musuhmu. Gitu. Ini kan ajaran mereka, kasihilah musuhmu Pak. Hasil buminya saya ambil, saya kasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Nah, bangsa yang hasil buminya diambil, suruh baca, kasihlah musuhmu. Siapa musuh mereka waktu itu, Pak? Ketika dijajah. Nah, kan yang memberi kitab. Saya bukannya mau menafsirkan agama orang, bukan. Di dalam agama mereka memang mengajarkan, kasihilah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kiri, gitu kan Pak. Itu ajaran mereka. Ditafsirkan oleh oleh pemuka agama mereka sendiri, disebutkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tafsirnya mereka Pak. Dianggap itu ajaran Yesus. Tapi Pak, setiap orang Kristen yang datang ke tempat saya tanya, kamu udah pernah cobain belum kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak pernah. Mau cobain nggak? Enggak. Kenapa? Sakit lah kata gitu. Bahkan ada yang saya tanya, kenapa kamu nggak pernah mau cobain kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak, kenapa? Saya tonjok lah gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan mereka mengikuti agama ajaran perjanjian barunya sekalipun, itu juga saya belum menemukan Pak yang bisa melakukan seperti yang ditulis di sini Pak. Itu hanya boleh dikatakan slogan. Ya boleh-boleh saja, fine-fine saja. Mereka mau mengatakan agama kasih silahkan Pak. Kita juga bisa mengatakan bahwa Islam bukan agama kasih. Islam itu agama kasih dan sayang. Nah, kita mau ngapa-ngapain aja bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Allah kita maha pengasih maha penyayang. Berarti kita bisa sebut agama kita agama kasih dan sayang gitu. Juga tolong tanya juga Pak kepada orang-orang yang mengatakan agama mereka bukan agama kekerasan. Agama apa atau bangsa apa yang menggunakan agama untuk menguasai sebuah bangsa dengan cara kolonialisme yang tadi, ya Pak ya, itu bangsanya agamanya apa gitu. Terus bangsa apa, agamanya apa yang melakukan menginisiasi perang dunia gitu Pak, perang dunia pertama, kedua. Gitu. Terus bangsa apa dengan agama apa yang melakukan pembunuhan massal di daerah di benua-benua lah, sebut aja mau di mana, mau di Australia, aborigin, mau di Amerika dengan Indian dan sebagainya. Boleh dicek Pak. Kalau mau bicara tentang kekerasan, setiap agama sebenarnya tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan Pak. Ya, saya juga berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka juga tidak ada ajaran untuk kekerasan, tidak ada, tapi justru agama itu yang digunakan oleh bangsa tertentu untuk menjustifikasi kekerasan mereka gitu Pak. Kalau mereka bilang perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, berarti kan tinggal tanyanya enak sekali Pak. Kalau begitu kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yesus saya bilang tidak membatalkan Taurat, Paulus saya bilang Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan Taurat. Gitu Pak maksudnya Pak. Ya Pak ya. Yang kedua tadi apa? Lupa saya tadi. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Oh, perjanjian lama. Waduh, ini bisa 2 jam lagi nggak apa-apa Pak. Intinya gini, Bapak tadi mungkin datangnya terlambat. Kristen menggunakan perjanjian lama. Perjanjian lama itu sebenarnya bukan kitabnya Kristen Pak. Perjanjian lama itu sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Yang ini. Ini kitabnya orang Yahudi Pak, namanya Tanakh. Tanakh disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi, disusun dalam bahasa Ibrani,
Kemudian di abad 3 sebelum Masehi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, tapi di abad 3 dan 4 Masehi terjemahan Yunaninya diubah-ubah oleh Bapak Gereja. Bapak Gereja Origen, Lucian, Hezesius. Setelah diubah baru dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen. Setelah diubah, perjanjian lamanya orang Kristen ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Itu sejarahnya Pak, kronologinya gitu. Kalau ditanya ke orang Yahudi, ada nggak sih di kitab kamu bicara tentang kedatangan Yesus di perjanjiannya baru orang Kristen gitu? Orang Yahudi akan bilang nggak ada bro, nol gitu, nihil gitu kan. Ya, kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, tapi terjemahannya diubah-ubah sama orang Kristen. Jadi seolah-olah orang Kristen itu melakukan hal seperti ini Pak. Ini ada pohon Pak ya. Saya orang Kristen pegang anak panah Pak. Anak panah ini saya tancepin dulu di pohon. Cep. Ya, sudah saya tancepin. Setelah saya tancepin di pohon, baru saya gambar targetnya itu Pak, yang bulat tuh Pak. Target yang bulat-bulatnya. Jadi kalau orang di luar, kalau orang lihat, seolah-olah saya memanah pas tepat di sasaran yang ada di pohon gitu Pak. Tapi sebelumnya sebenarnya saya udah nancepin dulu, baru saya gambar targetnya gitu loh Pak. Jadi seolah-olah Kristen menulis kitab mereka perjanjian baru seolah-olah adalah penggenapan dari kitabnya perjanjian lama. Itu Pak yang terjadi Pak, ya. Jadi Kristen penulis perjanjian barunya mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama dari kitab yang namanya Septuaginta Pak. Saya bawa sebenarnya nih, cuman ini yang terjemahan Yunani itu yang ini Pak, ya, dalam bahasa Yunani, tapi terjemahannya sudah diubah-ubah. Jadi Kristen penulis perjanjian barunya mengutip dari kitab-kitab ini, tapi mengambil ayatnya tanpa konteks gitu Pak. Ya, diambil ayatnya, ini dianggap sebagai nubuat untuk Yesus, tapi dia nggak tahu bahwa di kitab ini juga punya konteks gitu Pak, ada konteksnya. Ayat itu lagi ngomongin apa gitu Pak. Ya, jadi ngambil ayat nggak bawa konteks. Jadi seolah-olah penulis perjanjian baru itu memperkosa konteksnya orang Yahudi gitu. Saya waktu bilang memperkosa konteksnya Yahudi disensor sama channel Daniel Mananta. Dipotong gitu, di-cut videonya. Gitu Pak kira-kira yang terjadi, ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Cukup atau ada lagi? Masih ada satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usulnya gini Pak, anak saya masuk Kristen, pada sekolahnya itu di Al-Azhar, kita kuliah itu di Jogja, kenal sama penginjil, gitu. Waktu itu saya di Amerika, jadi saya nggak tahu. Taunya mereka udah menikah, yang perempuan udah hamil, gitu. Taunya Kristennya saya juga baru tahu kalau anaknya udah mau lahir. Nah, saya dengar ini, saya mau pesen buku yang kok akan terbitkan. Juga videonya ini akan saya kirimin ke anak saya biar dia biar dia mengerti gitu kan, karena
dia sekolahnya di Al Azhar Pak, saya belajar doa aja dari dia mau ulangan dia dengerin saya belajar itu begitu gitu. Jadi betulnya kalau saya berdebat sama dia pinteran dia ngejawabnya gitu kan. Jadi dengan adanya ini kan nanti makanya saya bilang saya mau pesen bukunya gitu. Nah, Ibu pesannya sama yang itu Bu, yang kerudung warna hijau tuh Bu, di belakang Ibu tuh Bu. Nah, itu namanya Melisa tuh Bu. Iya, saya mau pesan sama nanti YouTube-nya ini akan saya kirim ke dia gitu kan, Iya, biar iya, dia iya. iniin gitu. Saya cuma menyampaikan itu aja Pak, saya kesel banget soalnya. Saya sangat-sangat merasa prihatin kalau anak Ibu sudah masuk Kristen. Anak Ibu sekarang sudah menikah berarti? Udah, anaknya udah mau lulus SMP. Oh, udah besar. Ketemunya di kuliah. Waktu dia mau kuliah di Jogja, saya bilang jangan sama bapaknya karena waktu itu saya di Amerika. Oh, Dia oke. bilang gini, karena waktu itu di Jogja itu lagi heboh-heboh dari 10 orang itu 9 yang hamil yang apa gitu nggak ngerti Oke. gitu kan. Makanya saya bilang jangan, tapi anaknya ngotot, bapaknya ngizinin aja gitu. Bener di sana ketemu sama pengedar Injil, anak saya cakep deh Pak. Oke. Jadi mungkin banyak yang naksir Iya, lagi iya, kuliah iya, gitu. iya. Akhirnya saya taunya dia bilang dia udah saya pulang ke sini dia udah menikah dan istrinya lagi hamil gitu kan. Jadi saya apa sekarang sebetulnya kesel. Al Azharnya berarti di mana Bu? Hah? Al Azharnya di Jogja atau di Jakarta? Sekarang ikut di Jogja karena dapat kerjaan di Jogja. Bukan. Anak Ibu dulunya sekolah di Al Azhar mana Bu? Itu di Kelapa Gading Pak, yang Oke. Kelapa Gading, Kelapa Gading. Karena waktu itu. Baik, berarti ini satu contoh lagi. Ya, yang sekolah di Al Azhar aja bisa murtad gitu. Jangankan yang di Al Azhar Bu, yang lulusan Gontor aja yang murtad Bu. Ya, ini yang betul-betul memang harus kita prihatin ya. Tidak pernah kita bisa sangka anak kita bahkan lulusan sekolah Islam sekalipun bisa murtad hanya gara-gara apa? Hubungan itu. Bisa jadi itu yang disebut dengan program hamilisasi Bu. Nah, itu. Ya. Ini contoh lagi nih berarti nih. Baik, mudah-mudahan Ibu dikuatkan ya Bu ya. Nanti Ibu masih punya kesempatan untuk mendakwahi anak Ibu. Masalah anak Ibu nanti mau kembali ke Islam atau tidak itu bukan urusan Ibu sebenarnya ya. Ibu memberikan nasihat boleh, mengajak dia kembali ke Islam boleh, tapi hidayah tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ya. Ibu lakukan apa yang Ibu inginkan, berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengizinkan anak Ibu kembali ke Islam. Ya, hanya itu saja Bu yang Ibu bisa lakukan ya. Ibu mau mengirimkan link video ini boleh, mau mengirimkan bukunya juga boleh, tapi semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Banyakin berdoa aja Bu. Silakan, ada yang lain? Silakan. Iya, makasih. Jadi tadinya kan saya mau nanya hukum mengucapkan ucapan selamat hari raya umat lain gitu ya. Cuman sudah terjawab di sini waktu bulan Ramadan. Yang saya dengar tuh kan kalau di negara mayoritas kan tidak boleh ya atau haram mengucapkan ucapan selamat agama lain. Nah, cuman bagaimana dengan instansi kita gitu? Instansi kita kan mengucapkan gitu. Apalagi misalnya saya di pemerintahan gitu ya, kerja di kementerian, dan yang membuat kan adalah tim kami yang memang agamanya kan Muslim gitu, tapi membuat ucapan selamat hari agama lain gitu, buat di medsos misalnya gitu, dan membuat untuk pejabatnya juga kan pimpinan instansi memang anak buahnya kan yang bikin ucapan tersebut gitu. Dan memang pimpinan instansinya juga berganti-ganti, ada yang muslim, ada yang non-muslim gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Makasih. Baik, kalau yang untuk pejabat atau yang istilahnya pegawai pemerintahan yang mengurusi masyarakat yang heterogen, itu menurut yang saya baca tidak apa-apa untuk pengurus masyarakat gitu ya. Artinya, tapi ya buat teman-teman di pemerintahan yang muslim ya tolong diingat
ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Maksudnya untuk diri sendiri gitu maksudnya. Bahwa mengucapkan itu hanya untuk keperluan menjaga persatuan negara kita. Hanya untuk menjaga supaya masyarakat kita aman dan tentram, damai dan tentram gitu aja. Ya, tapi dalam hati kita tetap harus berkeyakinan bahwa kita tidak mengakui atau menyetujui akidah mereka, menjauhkan dari kekufuran mereka. Itu aja sih, Mas. Ya. Jadi kalau untuk pejabat atau pemerintah diperbolehkan. Silakan. Ada lagi? Nggak kok, pendek aja. Saya kadang-kadang kalau kagum sama seseorang, saya cari asalnya karena harus hati-hati kan kok, jangan sampai salah. Cuman yang saya belum ketemu, maaf nanyain sama Ko Dondi, kalau Ustadz Ipung itu dulunya Muslim atau? Ustadz Ipung? Ya. Ustadz Ipung Atria? Iya, saya cari di itu nggak nemu. Semua manusia dulunya Muslim, Bu. Bukan, maksudnya agamanya. Bukan mualaf, beliau bukan mualaf. Memang dari keluarga Islam. Ustadz Ipung Atria yang di MCN Ayah Sofia kan? Iya. Baik. Bukan mualaf beliau, Bu. Ya. Makasih Ustadz. Ya, Bu. Lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kakek saya tuh punya Alkitab Perjanjian Lama. Terus meninggal, jatuh ke ibu saya. Ibu saya cerita ke temannya dipinjam. Ditagih-tagih nggak pernah dikembalikan. Sepertinya ada yang diumpat, ada yang disembunyikan antara dia perjanjian lama dengan perjanjian baru. Setelah itu dia jadi pendeta. Apa benar perjanjian lama itu, perjanjian baru itu untuk menutupi perjanjian lama? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua saya mau tanya lagi tadi seperti saksi Yehova, apa benar mereka nggak merayakan Natal? Itu aja. Baik, betul Pak. Kalau yang saksi Yehova memang tidak merayakan Natal. Mereka percaya bahwa perayaan Natal itu adalah meneruskan ajaran pagan. Ya, pagan itu adalah kepercayaan orang Romawi sebelum Kristen menjadi agama resminya Romawi. Sebelum Kristen, mereka sudah menyembah Dewa Mitra selama ratusan tahun dan merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari raya atau hari lahirnya Dewa Matahari, Pak. Atau yang disebut dengan Sol Invictus gitu. Nah, itu sosok Dewa Mataharinya digantikan dengan Yesus. Ya Pak ya, itu yang saksi Yehova memang begitu. Mereka juga tidak merayakan Natal. Terus kalau pertanyaannya, apakah perjanjian baru menutupi perjanjian lama? Pertanyaannya mungkin kurang tepat Pak. Justru yang terjadi malah terbalik. Perjanjian lama dipakai untuk, nah gitu. Terbalik Pak. Ya. Perjanjian lama dipakai sama Kristen untuk menutupi paham mereka gitu Pak. Pahamnya apa? Helenisme, paganisme, platonisme gitu Pak. Ya Pak. Jadi Kristen sebenarnya adalah agama yang mengadopsi pengaruh-pengaruh Helenisme, paganisme dan platonisme. Helenisme berasal dari Yunani. Karena daerah Mediterania pernah dikuasai oleh Yunani selama berapa tahun ya? Dari 322 sampai 63 itu berarti kira-kira 250 tahun Pak sebelum Masehi itu Pak. Baru digantikan oleh Romawi dari tahun 63 Masehi sampai kira-kira tahun 600-an. Berarti berapa ratus tahun mereka hidup di bawah budaya Helenisme dan paganisme. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ pun pasti ada yang terpengaruh oleh budaya Helenisme dan paganisme gitu Pak. Belum lagi nanti ada Platonisme. Di atas Plato nanti ada siapa? Ada Socrates, ada Aristoteles dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi Kristen Pak di situ. Ya Pak ya. Jadi sebenarnya boleh dikatakan Kristen yang menciptakan siapa? Ya orang Yahudi juga. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah hidup di bawah budaya Helenisme itu. Helenisme, paganisme, Platonisme. Ya Pak ya?
Gini Pak, kalau Bapak mau tahu isinya apa dalam perjanjian lama, kalau saudara Bapak yang pinjam nggak dikembaliin, ya beli aja lagi, murah Pak, ini nggak sampai 100.000 sekarang. Ada banyak Pak, banyak. Kalau Bapak mau tahu isinya apa dalam perjanjian lama, beli aja lagi. Wah. Ya kalau ditanya kenapa dia nggak mau kembalikan, saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu persis. Kalau kita mau bicara dari konteks bagaimana posisi Kristen antara perjanjian baru dan perjanjian lamanya, di antara dua perjanjian ini sebenarnya ada kontradiksi besar Pak. Ya, kontradiksi besarnya apa? Konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Yang tadi saya ceritakan, di perjanjian lama Tuhan jijik dengan mengorbankan manusia. Di perjanjian baru Tuhan malah mengorbankan anaknya sendiri. Begitu Pak. Ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.